Puji nama Tuhan, kita bersyukur saat ini kita boleh ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Di mana kita boleh ada di dalam PD Elroy, itu semua karena penyertaan Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Mari dimanapun Bapak Ibu Saudara beribadah saat ini, kita mau siapkan hati kita mau datang memuji dan menyembah Tuhan. Percayalah di saat kita memuji dan menyembah Tuhan, kuasa Tuhan dicurahkan. Yang percaya katakan amin. Kita siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara, kita tundukkan kepala kita satu di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh ada hingga saat ini. Itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Bawa setiap kami untuk kami lebih lagi mempersembahkan hidup kami yang terbaik, yang termanis hanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Kami berdoa bagi setiap umat-Mu dimanapun setiap umat-Mu beribadah. Kami percaya jamahan-Mu, kuasa-Mu mengalir atas setiap umat-Mu Tuhan. Berkati PD Elroy saat ini Tuhan. Kami percaya dimanapun PD Elroy berada Tuhan, nama Yesus ditinggikan dan banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Dan saat ini kami rindu bersorak-sorai, kami rindu mengagungkan nama-Mu di dalam nama Yesus. Setiap kita yang bersuka cita bersama-sama katakan amin. Mari bertepuk tangan bersama-sama saudara. Haleluya. Angkat pujian Bapak Ibu Saudara. Bila dua orang berkumpul dalam namanya, Yesus pasti hadir di tengah mereka. Bila dua orang bersehati dan sepakat, minta apa saja pasti Dia beri. Sekali lagi, bila dua orang berkumpul dalam namanya, Yesus pasti hadir di tengah mereka. Haleluya. Bila dua orang bersehati dan sepakat, minta apa saja pasti Dia beri. Angkat pujianmu. Itulah janji Tuhan bagi orang percaya yang hanya berharap kepadanya. Pasti ada kesukaan di dalam hidupnya, berkemenangan dan berkelimpahan. Sekali lagi dari awal. Bila dua orang berkumpul dalam namanya, Yesus pasti hadir di tengah mereka. Benar Tuhan. Bila dua orang bersehati dan sepakat, minta apa saja pasti Dia beri. Lambaikan tanganmu. Itulah janji Tuhan bagi orang percaya yang hanya berharap kepadanya. Pasti ada kesukaan di dalam hidupnya, berkemenangan dan berkelimpahan. Lebih lagi bersuka cita. Itulah janji Tuhan bagi orang percaya yang hanya berharap kepadanya. Pasti ada kesukaan di dalam hidupnya, berkemenangan dan berkelimpahan. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Itulah janji Tuhan bagi orang percaya
percaya, yang hanya berharap kepadanya. Pasti ada kesukaan di dalam hidupnya, berkemenangan dan berkelimpahan. Lebih lagi, itulah janji Tuhan bagi orang percaya yang hanya berharap kepadanya. Pasti ada kesukaan di dalam hidupnya, berkemenangan dan berkelimpahan. Katakan berkemenangan, berkemenangan dan berkelimpahan. Sekali lagi, berkemenangan dan berkelimpahan. Sorak haleluya. Mari buka hati Bapak Ibu Saudara dimanapun engkau beribadah saat ini. Mari datang dengan kerinduanmu. Syakaralaba yaralaba ralaba ralaba ralaba. Syakaralaba yaralaba ralaba ralaba ralaba. Engkau melihat setiap kerinduan kami Tuhan. Kami yang datang saat ini beribadah Tuhan. Kami percaya sesuatu yang dahsyat boleh terjadi Tuhan. Jamahan-Mu, kuasa-Mu mengalir saat ini. Angkat suaramu, angkat pujianmu, kami sembah. Dimanapun Bapak Ibu Saudara beribadah saat ini, mari datang menyembah Tuhan. Mari datang dengan kerinduanmu, datang dengan rasa cintamu kepada Tuhan. Miliki hati yang menyembah kepadanya. Glory bagimu, kami sembah. Oh Jesus, mari bangun hubungan Bapak Ibu Saudara saat ini. Mari bangun mezbahmu di hadapan Tuhan. Mari pergunakan kesempatanmu sebaik-baiknya untuk datang menyembah Tuhan. Haleluya. We worship you Lord. Mari lebih lagi menyembah Tuhan saudara. Jesus, hati kami meluap dengan ucapan syukur. Hati kami benar-benar mengakui keagungan-Mu Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat buat kami. Kami punya Bapa yang kekal, Raja di atas segala raja. Haleluya. Mari buka hati Bapak Ibu Saudara lebih lagi. Terima kasih Yesus. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku. Pujaanku, ku mau menyembah.
ku mau menyembah-Mu. Katakan hati yang menyembah, hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembah-Mu. Mari datang di hadapan Tuhan. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Katakan hati, ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Bersama-sama, hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama. Hati yang menyembah, hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembah-Mu. Buka kedua tangan Bapak Ibu Saudara. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembah-Mu. Mari buka kedua tangan Bapak Ibu Saudara bersama-sama. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembah-Mu, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembah-Mu, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembah-Mu.
baru kepadamu. Engkau Raja kami Tuhan, Engkau Allah kami yang dahsyat. Kami berseru kepadamu Tuhan, kami naikkan penyembahan kami. Haleluya. We worship you Lord. Syaralabanamu. Semuanya menyembah Dia saudara. Jesus. Kepadamu kami panggil namamu Tuhan, nama yang berkuasa, nama yang ajaib. Oh Jesus. Mari masuk lebih dalam saudara. Mari pergunakan kesempatanmu untuk datang menyembah Tuhan. Syaralabayanamu, syaralabayaralabaralabaralabaralaba, hipipiaralabaralaba. Ini pujian kami Tuhan, kami muliakan namamu Tuhan. Mengalir ya Roh Kudus, kami percaya jamaah-Mu turun atas setiap umat-Mu Tuhan. Dimanapun umat-Mu beribadah saat ini, kami percaya sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang tidak lazim, sesuatu yang baru Tuhan curahkan bagi setiap kita. Sembah Dia lebih lagi Bapak Ibu Saudara, lebih dalam menyembah Tuhan. Haleluya. We worship you Lord. Kami mau menjadi penyembah-penyembah-Mu yang benar, yang menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran Tuhan. Haleluya. Bagimu segala hormat, kami percaya Tuhan, di dalam-Mu ada mujizat, di dalam-Mu ada jalan keluar. Engkau melihat setiap umat-Mu yang datang menyembah-Mu, yang datang dengan segenap hatinya, menyukakan hati-Mu. Ini penyembahan kami Tuhan. Haleluya. Mari buka hati Bapak Ibu Saudara. Bebaskan rohmu saat ini. Saya percaya kuasa Tuhan tidak pernah dibatasi ruang dan waktu. Saya percaya di saat saudara menyembah Tuhan, kuasa Tuhan bekerja. Yang sakit disembuhkan, yang lemah diberikan kekuatan yang baru. Bahkan yang berputus asa, Tuhan sanggup berikan pengharapan. Tuhan sanggup memberikan jalan keluar. Engkau yang membutuhkan Tuhan saat ini, mari berseru di hadapan Tuhan. Panggil Dia, namanya Yesus. Nama Yesus, nama Yesus, nama yang ajaib, nama yang luar biasa. Oh, syaralabara
Mari lebih lagi Bapak Ibu Saudara. Mari pergunakan kesempatanmu saat ini untuk datang lebih lagi menyembah Tuhan. Senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerindu. Katakan menyenangkanmu. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Mari buka kedua tangan Bapak Ibu Saudara. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerindu, hanya itu Tuhan, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Kami bersyukur, kami bangga, kami berbahagia, bersuka cita, terima kasih. Kami beruntung berbahagia karena kami memiliki, bahkan dimiliki Yesus Tuhan. Kalau kami ada sebagaimana anak kami ada, itu hanya kasih dan anugerah Tuhan. Kalau kami masih boleh hidup sehat, kuat, bernafas gratis, cuma-cuma dalam situasi kondisi seperti ini, itu hanya kemurahan Tuhan semata-mata. Kalau kami masih bisa menikmati berkat-berkat Tuhan jasmani dan rohani, bahkan masih bisa menikmati berkat-berkat pemeliharaan Tuhan, penyertaan, perlindungan Tuhan Yesus yang luar biasa dalam situasi kondisi seperti ini, itu semata-matanya kasih dan kemurahan Tuhan saja. Yang kami bisa buat, yang kami bisa lakukan hanya bersyukur, memuji, memuliakan nama Yesus Tuhan saja. Kami sudah buka hati kami Tuhan, kami butuh firman-Mu Tuhan, sebab firman-Mu itu kekuatan bagi kami. Firman-Mu yang menuntun setiap langkah kami, firman-Mu yang menjadikan kami lebih dari pemenang, firman-Mu yang menyembuhkan dan memulihkan kami. Hamba-Mu tidak beda dengan orang lain, hamba-Mu penuh keterbatasan. Urapi hamba-Mu dengan kuasa urapan Roh Kudus Tuhan, kuasa yang bukan dari Tuhan, yang coba mengambil berkat firman Tuhan. Kami sepakat dalam nama Yesus, kami hancurkan, patahkan nama Yesus, dan kami persilakan Roh Kudus bisa berkarya, sehingga umat-Mu kami semua mendapatkan kemenangan dari Tuhan. Dalam nama Yesus, semua siap menerima berkat firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom. Puji Tuhan, kita ketemu lagi ya dalam persekutuan doa Elroy. Bapak Ibu, temanya tetap ya dari kemarin, karena banyak yang minta diulang karena kemarin rusak ya. Kita tema pada sore hari ini ada miracle ya, mujizat. Kita lihat di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 41 sampai 46. 1 Raja-Raja 18 ayat 41 sampai 46. 1 Raja-Raja 18 ayat 41 sampai 48. 46. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, "Pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran." Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum, tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel, lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, "Naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut." Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, "Tidak ada apa-apa."
Kata Elia, pergilah sekali lagi. Demikianlah sampai 7 kali. Pada ketujuh kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Yisrael. Tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia, ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju Yisrael. Nah, Bapak Ibu dengar baik ya, tema kita pada saat ini adalah miracle atau mujizat. Kenapa? Sebab pada saat ini banyak orang yang membutuhkan mujizat. Di hari-hari terakhir ini ada banyak orang menjadi stres, depresi, bahkan tidak sedikit ya, akhirnya putus asa, menyerah, ya, imannya mulai goyah. Ya, itu sebabnya kita mau ambil tema ya, Tuhan memberikan kita tema itu miracle atau mujizat. Saudara, dari perikop ini ya, ada 3 langkah atau 3 cara supaya kita bisa mendapatkan mujizat itu. Yang pertama kita mau lihat ya di dalam ayat 41 untuk mendapatkan mujizat itu. 1 Raja-Raja 18 ayat 41. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Nah, Bapak Ibu dengar banget. Langkah pertama supaya kita bisa menerima mendapatkan mujizat itu. Yang pertama, gunakan kata-kata iman. Ya, gunakan kata-kata iman. Nah, kalau kita lihat ya dikatakan Elia dia memberitahukan ya berkata-kata kepada Ahab supaya dia cepat pulang. Kenapa? Sebab derau hujan sudah kedengaran oleh Elia. Padahal pada waktu itu adalah suasananya atau cuacanya sangat panas. Apalagi pada waktu itu hujan tidak turun 3,5 tahun. Jadi ini sesuatu yang tidak masuk akal atau satu kontradiksi. Kenapa? Dalam keadaan panas yang sangat panas, hujan tidak turun 3,5 tahun, lalu Elia menyuruh si Ahab pulang untuk cepat-cepat pulang. Kenapa? Sebab dia melihat hujan itu sudah datang. Ya, ini satu kontradiksi. Lalu artinya ini apa? Artinya kita lihat ya, Elia dia berani berkata-kata dengan iman walaupun itu belum terjadi. Ya, Elia kita lihat dia berani berkata-kata dengan iman walaupun itu belum terjadi. Nah, dengar baik Bapak Ibu, dengar baik ya. Itu sebabnya saudara dan saya sebagai anak Tuhan, kita harus berani memproklamirkan kata-kata iman supaya Tuhan mendengar. Ya, sebagai orang-orang percaya, saudara dan saya harus berani mengucapkan kata-kata iman supaya Tuhan bukan saja mendengar tapi bertindak. Amin. Amin. Katakan dengan iman, bersama Tuhan aku pasti bisa. Bersama Tuhan aku Katakan pasti dengan bisa. iman, bersama Allah aku pasti bisa. Bersama Allah Kenapa? aku pasti bisa. Sebab ada ayatnya Mazmur 60 ayat 14 atau dalam kurung 14 dikatakan bahwa bersama Allah kita akan melakukan perkara-perkara gagah perkasa karena Allah sendiri akan menginjak-injak semua lawan kita. Amin. Amin. Katakan dengan iman. Oleh bilur dulu Tuhan Yesus aku sembuh, aku sehat. Sebagai orang percaya dengar baik, kita harus berani memproklamirkan, kita harus berani mengucapkan kata-kata iman supaya Tuhan itu mendengar dan bertindak. Amin. Amin. Dan dengar baik, saya mau catat baik-baik. Ya, ketika kita berkata-kata dengan iman, bicara tentang berkata-kata dengan iman, itu bicara 2 hal. Ya, bicara dengan kata iman itu bukan hanya berkata-kata dengan iman, tapi juga harus bertindak dengan iman. Kenapa? Sebab Yakobus 2 ayat 17 atau Yakobus 2 ayat 16 ayat 26 itu berkata iman tanpa perbuatan adalah mati kosong. Amin. Ya, jadi dengar baik. Ya, untuk berkata dengan iman, kita harus bertindak dengan iman. Bagaimana mujizat akan terjadi kalau kita berkata bersama Allah aku bisa, tapi diam saja, tidak melakukan apa-apa, mujizat tidak akan pernah terjadi. Amin. Amin. Satu saat saya diminta pelayanan di Manado, ya, PD Elroy di Manado. Waktu itu masih ada di Bitung, di kota Bitung, Bapak Ibu. Waktu di Bitung malam hari pelayanan, pagi-paginya saya sudah bangun lebih dulu, ya. Saya melihat di meja itu kok ada mangga. Wah, mangganya mangga enak. Lalu saya makan, enggak pakai sarapan dulu, saya makan. Mungkin ada 6 sampai 7 mangga itu. Apa yang terjadi? Ya, saya murus-murus. Waduh, murus-murus. Pagi itu saya sudah murus-murus. Ke belakang sudah berapa kali. Padahal pagi itu ya kita akan berangkat ke satu kota namanya Kota Langawan untuk mengadakan KKR di sana. Loh, tapi gimana ini murus-murus. Nah, saya berkata dengan iman, saya berkata dengan iman, oleh bilur Tuhan Yesus saya sembuh, saya sehat. Lalu kami berangkat. Ya, nah, waktu saya berkata dengan iman, belum sembuh. Ya, nah itu sebabnya waktu kami perjalanan sampai ke Langawan, setiap pom bensin tidak pernah dilewatkan, pasti mampir. Karena buang air, ya.
Nah, lebih dari itu waktu sudah mau khotbah, saya masih buang air. Saya katakan, coba bersaksi dulu ya, karena saya masih mau ke toilet. Nah, pada waktu saya berkhotbah, waktu saya sedang berkhotbah, Tuhan sembuhkan saya. Amin. 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 Ya, Tuhan sembuhkan saya. Dengar baik, ya, untuk mendapatkan mujizat itu dengar baik, bukan hanya kita berkata-kata dengan iman, tapi harus bertindak dengan iman. Ya, bagaimana kalau kita mujizat yang terjadi? Kita bersama Tuhan aku pasti bisa, tapi kita cuma diam saja. Dan saya beritahu, untuk bertindak dengan iman itu harus perlu satu keberanian untuk melangkah. Ya, harus perlu satu keberanian untuk bertindak. Bagaimana kalau saya takut? Ya, loh nanti di jalan gimana? Kok tambah parah bagaimana? Nggak akan mujizat itu akan terjadi, nggak mungkin akan terjadi. Makanya harus perlu satu keberanian. Berkeberanian percaya untuk bahwa Allah itu mengabulkan doa kita. 1 Yohanes 5 ayat 14. 1 Yohanes 5 ayat 14. Satu Yohanes 5 ayat 14, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Inilah keberanian percaya kita kepada Tuhan, kepada Allah, bahwa dia mengabulkan doa kita menurut kehendaknya. Apa yang kita minta menurut kehendaknya. Maka firman Tuhan berkata dalam Markus 11 ayat 24, ya, apa saja yang kamu minta, apa saja yang kamu doakan, percayalah engkau sudah menerimanya. Walaupun belum terima, percaya engkau sudah terima, maka itu engkau akan mendapatkannya. Amin. Kita harus percaya bahwa Tuhan itu menjawab doa kita, sudah menjawab doa kita. Amin. Harus sungguh-sungguh percaya. Kenapa? Sebab Tuhan tidak pernah akan melakukan mujizat bagi orang yang tidak percaya. Matius 13 ayat 58. Matius 13 ayat 58. Matius 13 ayat 58, dan karena ketidakpercayaan mereka tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Amin. Nah, Tuhan tidak akan melakukan mujizat kalau tidak percaya. Oh, enggak percaya kok. Amin. Itu sebabnya langkah pertama, ya, untuk kita bisa mendapatkan menerima mujizat Tuhan. Lalu dikatakan ya bahwa kita harus percaya bahwa Allah menjawab doa kita menurut kehendaknya. Kesembuhan itu menurut kehendak Tuhan enggak? Sembuh itu menurut kehendak Tuhan enggak? Ya, kehendak Tuhan. Ya, Tuhan Yesus mati bukan hanya untuk menanggung dosa kita, tapi juga untuk memikul penyakit kita. Ketika kita disembuhkan, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Amin. Ya, dengar baik Bapak Ibu. Ya, jadi yang langkah pertama supaya kita bisa mendapatkan mujizat Tuhan, yang pertama, gunakan kata-kata iman. Amin. Ya, berani berkata-kata iman dengan kata-kata iman. Berani bertindak dengan iman. Jangan berkata-kata negatif. Jangan berkata-kata kutuk. Kenapa? Sebab dengar baik, ketika saudara berkata-kata kutuk, setan itu ikut nimbrung. Ketika saudara berkata-kata kutuk, maka iblis ikut ambil bagian. Kenapa? Sebab dengar baik. Sebab setan itu tidak pernah tahu isi hati kita. Amin. Dengar baik, catat baik-baik. Bahwa iblis tidak pernah tahu akan isi hati saudara dan saya. Ya, sampai saudara mengungkapkannya melalui kata-kata. Ya, iblis tidak pernah tahu isi hati kita sampai kita mengungkapkannya dengan kata-kata. Kenapa? Sebab setan bukan maha tahu. Sebab iblis tidak maha tahu. Amin. Amin. Ya, amin. Pada waktu saudara mulai berkata-kata negatif, pada waktu saudara mulai berkata-kata kutuk, saat itu setan tahu isi hati saudara. Dan sehingga dia mampu untuk menghancurkan saudara. Ya, perhatikan baik-baik. Pada saat saudara mulai berkata-kata negatif, pada saat mulai marah, saudara mulai maki-maki, mengumpat, maka pada saat itu setan tahu isi hati saudara, sehingga dia mampu untuk menghancurkan hidup saudara, menghancurkan saudara. Awalnya setan tidak tahu. Ya, sebelumnya dia tidak tahu karena dia bukan maha tahu. Amin. Amin. Ya, Bapak Ibu dengar baik, itu sebenarnya saya beritahu. Hati-hati dengan perkataanmu. Itu sebabnya saya beritahu, jaga perkataanmu. Kenapa? Sebab Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati hanya tergantung lidah. Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Hidup dan mati hanya tergantung lidah. Siapa yang menggemakannya akan memakan buahnya. Ini terjadi.
Waktu itu satu saat jam 2 siang ya, kira-kira jam 1 jam 2 siang. Kami punya jemaat Elroy ya. Itu suami istri buka usaha makan ya. Ada buka berapa makanan masakan Manado, orang Manado pasti. Lalu masih muda, suami istri baru punya anak 2. Suaminya kelihatannya lebih muda ya, lebih muda daripada istrinya. Suaminya itu badannya ya kayak si Pak Doni, cuma dia lebih atlet ya, agak lebih atletik ya. Lalu jam 2 siang saya ke rumahnya, mereka sudah buka berapa cabang ya, diberkati Tuhan luar biasa. Waktu itu namanya orang Manado ya, puter tip kuat-kuat, waduh kuat. Lalu yang satu nyapu, yang satu lagi masak, yang suami lagi masak, menyanyi ya, menyanyi dengan pakai tip itu, satu suara 1, satu suara 3, terus balik-balik ya, istri suara 1, suami suara 2. Nyanyi apa? Betapa malang nasibku, pakai suara 3. Itu kencang-kencang. Begitu saya masuk bilang, itu matikan tuh tip. Ya, mereka matikan. Habis setelah ngomong-ngomong, bincang-bincang, berdoa, saya makan di situ. Ya, habis itu mungkin waktu saya pulang, mungkin dibuka lagi tuh tipnya, diputar lagi, ya nyanyi lagi bersama-sama suami istri. Hari itu juga jam 10 malam. Ketika mereka pulang kerja, apa yang terjadi? Si suami ini dia pasang kasur di depan TV, ya di depan kasur sambil nonton TV. Ya jam 10 malam, ya pasang TV dan dia tidur, tidak bangun, meninggal. Hati-hati dengan perkataan. Hidup dan mati hanya tergantung lidah. Karena ketika kita mengucapkan kata-kata kutuk, setan ikut nimbrung, setan ikut ambil bagian. Amin. Saya yakin, saya percaya, saudara tidak ingin hidup saudara dipimpin oleh kutuk. Saudara ingin pasti hidup saudara dipimpin oleh berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Amin. Ya, saya yakin percaya, saudara tidak ingin hidup saudara itu dikuasai oleh kutuk. Tapi saudara ingin hidup saudara dikuasai oleh mujizat-mujizat Tuhan yang luar biasa. Bagaimana caranya? Ya caranya belajar gunakan kata-kata iman. Amin. Ya, belajar gunakan kata-kata iman. Ya, sekaligus bertindak dengan iman. Jangan mau dipengaruhi oleh keadaan. Ya, belajar gunakan kata iman, jangan lihat keadaan sekelilingmu. Amin. Katakan dengan iman. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus aku sembuh, aku sehat. Ya, lebih dahsyat lagi luar biasa kalau saudara pakai ayat. 1 Petrus 2 ayat 24. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus saya sembuh. Dengar baik, kalau pakai itu luar biasa. Kenapa? Ibrani 1 ayat 3. Firman Tuhan itu penuh kuasa. Ya, dengar baik. Firman Tuhan itu penuh kuasa. Nah, bagaimana supaya firman itu berkuasa? Saudara harus ucapkan. Amin. Yeremia 1 ayat 9. Tuhan berkata, aku menaruh perkataanku di mulutmu. Untuk apa Tuhan menaruh firman Tuhan di perkataan di mulut kita? Untuk kita ucapkan. Amin. Amin. Ya, dengar baik. Allah berfirman, Allah menciptakan langit dan bumi itu dengan berfirman, dengan berkata-kata, dengan mengucapkan. Amin. Ya, Roma 10 ayat 10 berkata, dengan hati orang mengaku, ya, orang mengaku dibenarkan, dengan mulut bibir orang dengan hati orang percaya dibenarkan, dengan mulut orang mengaku diselamatkan, disembuhkan, diberkati. Amin. Amin. Saya lebih ekstrim. Saya selalu berkata begini, kalau sakit, setan, iblis, dengar baik ya. 1 Petrus, firman Tuhan ya, dengar baik ya, setan, iblis. 1 Petrus 2 ayat 24. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, saya sembuh. Ya, dengar baik. Saya ekstrim. Saya dengar, penyakit, dengar baik-baik. Ya, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, saya sembuh. Amin. Setiap saya sakit, saya bicara begitu. Dan 30 tahun saya lakukan itu. Selama 30 tahun, saya tidak pernah ke dokter, saya tidak pernah minum obat. Saya mengalami kesembuhan dengan kuasa firman Tuhan. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Ya, Bapak Ibu dengar baik ya. Firman Tuhan itu penuh kuasa. Ya, jadi dengar baik. Ya. Langkah pertama supaya kita bisa menerima mujizat Tuhan itu. Ya, menerima berkat Tuhan itu. Ya, yang pertama, gunakan kata-kata iman. Ya, artinya juga bertindak dengan iman. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa menerima mujizat Tuhan?
Yang kedua, kita lihat di dalam ayat 36 dan 37. 1 Raja-Raja 18 ayat 36 dan 37. 1 Raja-Raja 18 ayat 36 dan 37. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampilah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali." Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa menerima berkat Tuhan, mujizat Tuhan melalui perikop ini? Yang kedua, kita harus banyak berdoa sungguh-sungguh. Amin. Saya beritahu, ya, Elia itu adalah orang biasa seperti kita, ya. Cuma yang luar biasa adalah doanya. Elia sama seperti saudara dan saya, dia orang biasa, ya. Tapi yang luar biasa adalah doanya. Saya beritahu, dengar baik, ya. Hanya Elia satu-satunya nabi, ya, yang doanya sanggup menahan hujan tidak turun 3,5 tahun. Dan hanya doa Elia yang sanggup akhirnya membuat hujan itu turun. Loh Pak, dia kan orang biasa Pak. Lah, dia orang yang sama seperti kita. Kok bisa Pak? Ya bisa. Kenapa? Sebabnya doanya luar biasa. Apa yang membuat doanya luar biasa? Sebab dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Yakobus 5 ayat 17-18. Yakobus 5 ayat 17-18. Yakobus 5 ayat 17 dan 18. Elia adalah manusia biasa Biasa. sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Dengar baik, hanya Elia satu-satunya nabi, ya, yang mampu doanya menahan hujan tidak turun 3,5 tahun. Bahkan juga doa Elia yang akhirnya sanggup untuk membuat hujan itu turun. Amin. Amin, dengar baik, itu sebabnya saya beritahu, ya, bahwa betapa pentingnya doa bagi kita orang-orang percaya. Itu sebabnya betapa pentingnya doa itu bagi saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan. Kenapa? Sebab saya beritahu, sebab doa itu merupakan bahan bakar dari langkah-langkah praktis yang kita ambil. Sebab doa, ya, kenapa penting bagi kita? Sebab doa itu merupakan, ya, bahan bakar dari langkah-langkah praktis yang kita ambil. Sebab doa itu merupakan bensin atau merupakan minyak, ya, dari langkah-langkah praktis yang saudara dan saya lakukan. Amin. Artinya, ya, doa disetelkan dengan langkah-langkah praktis apa saja pasti cocok. Ya, artinya doa disetelkan atau dikaitkan dengan langkah-langkah praktis apa saja pasti tepat, pasti pas. Loh, kalau gitu Pak, untuk cari pekerjaan bisa toh Pak pakai doa? Oh, sangat bisa. Kami punya jemaat, ya, yang hampir pas-pasan, belum pas-pasan, hampir pas-pasan. Suaminya sudah meninggal, anaknya 4. Lalu, ya, anaknya yang 1 ini ingin sekolah sudah tamat SMP, mau ingin ke SMA, enggak punya dana. Lalu kita jemaat, ya, khusus saya juga, ayo kita sama-sama tangani. Karena sekarang sekolah tidak murah, jadi cari sekolah yang paling dekat supaya tidak pergi dia jalannya jauh-jauh, ke sekolah tidak jauh-jauh, cari yang paling dekat dan juga yang paling murah. Ada sekolah yang paling dekat murah, yaitu SMK, bukan SMA, yaitu SMK Muslim, ya, dekat rumah, ya. Lalu dia sekolah, saya bilang tidak apa-apa, yang penting, ya, sumber berkat bukan di sekolah ini, nanti dari Tuhan. Banyak doa, baca firman, ya, sampai kau lulus. Nah, dia doa terus, ya, bahkan yang luar biasa, anak ini diberkati Tuhan. Dia punya semangat luar biasa. Di rumahnya itu ada orang jualan HP, ya. Sampai dia jualan HP itu, dia jualkan HP itu. Akhirnya dia beli motor sendiri, motor bekas sendiri. Luar biasa. Ya, ketika dia lulus, saya katakan begini, puji Tuhan. Sekarang kamu nanti kalau kamu dapat kerja, tetap berdoa dan jangan lupa kasih perpuluhan, ya, beri perpuluhan, ya. Lalu apa terjadi? Wah, dia orang pertama kerja aja langsung dia kasih perpuluhan. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Dia masih muda sekali. Lalu bosnya ini, pemimpinnya, bosnya, majikannya sangat sayang sama dia.
sangat cinta dengan dia. Sehingga waktu dia sakit COVID, waduh, dipanggilkan dokter khusus untuk dia. Dia dikasih ruangan khusus, ya, hanya 2 orang, dikasih AC, apalagi dikasih tiap pagi dikasih madu sama susu dan juga dikasih roti, telur. Wah, ya, belum setahun, lalu gajinya dinaikkan 300%. Nah, gajinya dinaikkan 300%, melebihi UMR. Baru kerja, karena dia rajin berdoa. Ya, bukan itu saja. Ya, setelah dia sembuh, bosnya bilang begini, ya, nanti kalau kamu sudah jadi orang, kamu jadi bos, kamu jangan lupakan saya ya. Ya, sampai berkata seperti itu. Bahkan ya, dia diberikan waktu dia sakit, setelah dia sembuh, dikatakan kamu cari sekolah, cari tempat kuliah. Nanti kami yang biayai, suami istri yang biayai. Jadi dia sekarang mulai kuliah. Doa sanggup, ya, disetelkan dengan langkah-langkah iman apa saja, pasti sanggup. Loh kok Pak, kalau gitu doa mendoakan orang sakit bisa Pak? Oh sangat bisa. 2 minggu lalu, ya, 2 minggu lalu jemaat kami, ya, ibu yang sudah umur 77 tahun, punya anak, umurnya hampir kurang lebih sekitar 45-50 ya. Lalu satu saat, 2 minggu lalu, ibu ini yang sudah tua ini, telepon saya, Pak Gembala, Pak Pendeta tolong, kenapa? Anak saya sekarang ada di ruang ICU, sudah kritis, amat sangat kritis. Kenapa? Dia kena COVID. Lalu kami berdoa. Hanya melalui HP saja, kami melalui berdoa HP. Apa yang terjadi? Ya, akhirnya ibu ini, anaknya itu dipindahkan ke ruang biasa. 5 hari kemudian, tiba-tiba telepon lagi, Pak ini sudah amat sangat kritis, lebih kritis yang dari yang lalu Pak. Semua keluarga sudah kumpul, sudah pasang ventilator katanya, ventilator. Ayo kita doa melalui HP doa. Ya, doa sungguh-sungguh ya, semua keluarga ikut doa sungguh-sungguh. Kita doa sungguh-sungguh. Sekarang sudah pulang rumah, sembuh, sehat. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Doa sanggup membuat kritis, gak kritis, sampai sehat, sembuh. Amin. Kalau untuk cari sekolah, bisa Pak? Oh sangat bisa nanti sekolah. Satu saat waktu saya awal-awal pelayanan baru belajar melayani, tiba-tiba 3 anak saya ini mau masuk sekolah. Ya, mau masuk sekolah sama, pas barengan masuk sekolah. Yang ini Meta ini ingin kuliah, Pak saya ingin kuliah. Ya, yang satu mau masuk TK, yang satunya lagi mau masuk SD. Lalu saya bilang bersama Meta, kalau Tuhan kehendaki Papa tidak punya dana untuk kamu sekolah, untuk kuliah. Papa baru belajar pelayanan, apalagi waktu itu saya masih dalam proses kesembuhan. Saya bertobat karena saya sakit. Ya, tapi Tuhan sembuhkan luar biasa. Ya, akhirnya 30 tahun saya tidak gunakan obat, tidak pergi ke dokter sampai sekarang. Terus, ya dengar baik Bapak Ibu ya. Lalu saya bilang kamu kalau Tuhan kehendaki kamu kuliah, Tuhan kasih akan buka jalan. Banyak doa. 3 hari kemudian ada satu fakultas, ya fakultas kirim surat kepada kami. Ya, padahal anak saya ini dananya pas-pasan. Ya dia kirim ke fakultas kami. Dari hasil pantauan seluruh SMA Surabaya, anak Anda terpantau masuk fakultas kami tanpa tes, tanpa uang muka. Saya bilang ini hasil doa. Amin. Amin. Ini hasil doa dari Tuhan. Ya, sampai waktu saya bawa surat itu, mereka bilang ini salah Pak, keliru Pak. Oh, dari atas sudah tidak keliru itu, betul itu. Amin. Ya, lalu anak saya yang mau masuk TK. Ya, dana memang tidak punya dana untuk masuk. Satu sudah lolos. Lalu yang satu ini kita berdoa saja ya, tidak punya dana untuk masuk TK. Nah, di sebelah rumah kami, dekat rumah kami ada TK tapi TK-nya Muslim. Ya, cuma setiap 17 Agustus saya diminta bantu untuk main keyboard ya, untuk 17 Agustus. Kalau ulang tahun sekolah mereka, TK Sarina namanya, TK Sarina, itu selalu saya diminta main keyboard. Nah, satu saat saya lewat di situ dengan anak saya yang kecil itu. Lalu kepala sekolahnya yang plus ya, merangkap kepala yayasan, dia berkata, "Loh Pak, ini anaknya." "Iya. Ini waktunya masuk sekolah, masuk TK Pak, masuk taman kanak-kanak, sudah waktunya masuk taman kanak-kanak Pak." "Oh iya, masuk aja Pak, dari sini, enggak usah bayar." Wah, haleluya, puji Tuhan. Enggak bayar, 2 sudah masuk, tinggal 1. Ya. Lalu satu hari saya dipanggil istri saya, dia bilang begini, "Ini ada uang 100.000, ya, masukkan, daftarkan anak ini. Hari ini hari terakhir untuk pendaftaran sekolah SD. Daftarkan anakmu itu di SDN 1 ya, jangan ya.
Itu di situ ada berempetan ya, SD Negeri 1 dan SD Negeri 2. Nah yang paling bagus adalah SD Negeri 1 karena dia adalah sekolah SD teladan di kota kami. SD berdempetan itu kurang bagus yang SDN 2. Lalu waktu itu saya pergi ke sekolah, di tengah jalan saya ingat loh, hari ini pagi ini saya khotbah. Saya khotbah di persekutuan Katolik, ya. Saya harus khotbah. Wah, bagaimana ini? Saya mau ke sekolah, mendaftar anak saya sekolah, saya berarti tidak bisa pergi ke pelayanan. Kalau saya pergi pelayanan, saya tidak bisa daftar anak saya sekolah karena sudah hari terakhir tahun depan. Lalu saya berdoa, saya bilang, sudah Tuhan, terserah Tuhan. Pokoknya saya mau utamakan Tuhan, saya mau nomor satukan Tuhan. Urusan anak sekolah, urusannya Tuhan. Saya melangkah. Saya melayani, saya habis khotbah banyak ibu-ibu juga ya yang minta sharing, sudah jam 2. Ya, jam 2 baru ingat, hari ini hari terakhir untuk anak saya untuk daftar sekolah. Waduh, saya cepat-cepat ke sekolah. Ternyata sekolahnya sudah tutup, ya. Cuma saya lihat, waktu jalan-jalan, saya lihat ada satu pintu kecil terbuka. Saya lihat ada guru sekolah itu mau keluar, bawa sepeda motor, badannya besar, ya, sudah pakai jaket, sudah pakai helm, tinggal keluar. Lalu saya bilang, sama sore Pak, sama sore, mau minta tolong Pak, mau apa, daftar sekolah? Iya, tahun depan saja ya, tahun depan. Lalu waktu dia keluar, dia lihat saya naik mobil, wah mungkin dia pikir ini sumbangannya besar ini, ya, ini pasti banyak dana ini. Waktu dia mau masuk, dia bilang, Pak, masuk Pak, masuk. Lalu dia kasih formulir, suruh isi formulir. Waktu isi formulir, waktu di sumbangan, saya itu isi 100.000. Waktu Bapak itu baca, mukanya nano-nano, merah, kuning, hijau, biru, marah. Bapak ini bagaimana? Loh kenapa Pak? Loh tadi Bapak minta tolong, ya saya minta tolong. Ya Bapak, saya sudah mau pulang, nanti tahun depan baru bisa mendaftar, Bapak sudah terlambat ya mendaftar. Ini Bapak minta tolong, saya mau tolong, kok cuma 100.000 Pak? Loh cuma yang punyanya hanya itu saja. Loh Bapak yang gimana ya? Bapak naik mobil, ya sudah terlambat, lalu pilih SDN yang bagus, SDN yang 1, cuma 100.000, ya nggak bisa Pak. Nah, lalu dia buka kan ya, dia buka buku besar itu, dia bilang, ini Pak, orang susah, orang miskin, orang susah, ada kodenya Orsus, orang susah, ada tanda tangan RT, RW, lurah ya, camat, itu 350, bisa bayar 2 kali. Orang susah, ini bukan orang susah naik mobil, ya naik mobil, pilih yang sudah terlambat, pilih yang SDN 1, 100.000. Nggak bisa Pak. Ya sudah, nggak bisa, nggak apa-apa. Ya saya pulang, saya tidak menyerah, saya tetap berdoa. Ya saya berdoa, besok paginya saya datang lagi ke sekolah itu. Waktu saya masuk ke kantor, wah di kantor itu penuh dengan ibu-ibu, mendaftar semua di situ, yang sudah masuk di situ, saya langsung masuk ke ruang kepala sekolahnya. Saya beritahu, ketika kita mau nomor satukan Tuhan, Tuhan nomor satukan kita. Amin. Ketika kita mengutamakan Tuhan, Tuhan mengutamakan kita. Amin. Tuhan atur pertemuan dengan kepala sekolah itu sedemikian rupa, luar biasa. Ya, mereka baru beli keyboard yang persis sama saya punya, Roland E36 waktu itu ya, baru beli. Ya, nah bapak kepala sekolah itu lagi duduk di meja di keyboard itu, depan keyboard, langsung main tung, nggak bisa. Nah, kalau dia waktu itu dia nggak duduk di situ, nggak tahu bagaimana caranya. Ya, pasti saya nggak bisa dapatkan sekolah anak saya. Saya beritahu, ketika kita mengutamakan Tuhan, bukan saja masalah kita selesai, berkat Tuhan mengejar kita. Amin. Ya, lalu saya dekati dia lagi senang, hatinya gembira, punya keyboard baru tapi tidak bisa main. Lalu saya bilang, Pak hebat Pak, ya hebat ya. Dia bilang, saya tidak bisa main. Bapak bisa? Saya bilang sedikit-sedikit. Lalu saya main ya, saya buka pasang instrumen Amazing Grace ya. Nah, semua stylenya, semua suara-suaranya, trompet, saksofon itu saya tahu, hafal semua karena saya punya seperti itu. Wah, saya mulai Amazing Grace, saya rubah suara-suaranya, suara trompet, suara saksofon, iramanya saya robah dari selorok, saya robah terus ya. Wah, senangnya bukan main, dia sampai leha lagi di kursi singgah sananya. Saya belum selesai main, dia sudah panggil saya. Pak, duduk di depan saya, duduk sini. Pak, saya mau minta tolong Pak. Saya belum minta tolong, dia sudah minta tolong dulu. Pak, saya mau minta tolong. Kenapa Pak? Ini ada tiga murid kami dan 2 guru ingin kursus Pak, ingin belajar Pak. Bapak kelihatannya
menguasai ini keyboard ya, nggak bisa main keyboard. Tolong Pak, dikasih kursus Pak. Wah, cuma saya ini Pak ya, saya ini banyak pelayanan. Enggak, terserah, waktunya Bapak yang atur. Dan soal honornya, enggak usah khawatir, sekolah yang bayar, minta berapa saja, kami bayar. Wah, waktu sudah ngomong-ngomong, bincang-bincang tentang musik, lalu saya bilang, Pak, sekarang saya minta tolong. Loh, mau daftar ya? Oh iya, saya mau daftar. Wah, sudah terlambat. Ya, harus saling menolong Pak. Oh, sudah isi formulir? Sudah Pak. Mana? Dia lihat, kok 100.000? Ya, 100.000. Loh iya kan saling menolong Pak. Enggak bisa tambah? Enggak. Jangan bilang siapa-siapa ya. Dia tanda tangan. Ya, dia tanda tangan. Wah, kemudian saya bawa ya. Saya bawa waktu ke administrasi, ketemu sama kepala sekolah, guru yang kemarin. Nah, Bapak ini ya. Bagaimana? Sudah ketemu kepala sekolah? Sudah. Bayar berapa? Ya 100 saja Pak. Loh, kenal? Enggak kenal. Dari mana? Dari itu, dari atas. Memang ada kodenya. Ya, kodenya juga orsus, tapi bukan orang susah, orang khusus. Beli keluhan bagi Tuhan. Doa sanggup. Langkah praktis apa saja, doa sanggup menyelesaikannya. Amin. 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 Doa sanggup. Justru langkah-langkah praktis yang kita lakukan tanpa doa itu sia-sia. Justru langkah-langkah yang saudara dan saya ambil tanpa doa, enggak pakai doa, sia-sia. Amin. Pertanyaannya, bagaimana dengan saudara? Apakah ketika saudara menghadapi masalah dengan doa? Atau saudara mulai segala sesuatu itu dengan doa? Ingat, banyak orang berkata, doa itu merupakan nafas hidup orang-orang beriman. Ya, banyak orang berkata bahwa doa itu adalah nafas hidup orang-orang beriman. Amin. Artinya tanpa doa enggak bisa hidup. Amin. Satu saat ada seorang perampok di zaman dulu terkenal. Perampok ini bukan hanya merampok, tapi dia juga membunuh semua yang dia rampok. Karena perampok ini terkenal suka merampok itu ya, saudagar-saudagar atau kafilah ya dengan rombongannya. Nah, satu saat dia agak penasaran. Kenapa? Ada satu saudagar dengan rombongannya, dia mau rampok dan mau bunuh. Cuma waktu dia mau masuk ke saudagar ini dengan rombongannya, tiba-tiba dia lihat ada selaput tipis, dinding yang sangat tipis, tapi kuatnya luar biasa. Waktu dia masuk dia terlempar. Ada satu dinding itu yang ya seperti dinding yang tipis tapi kuat. Dia penasaran, dia ikuti terus. Setiap dia mau masuk dia terlempar. Sampai bertahun-tahun ya, dia ikuti. Ya, sampai bertahun-tahun dia ikuti terus, mungkin sampai 10 tahun dia ikut. Satu saat di pagi hari, dia melihat dinding itu ada lubangnya. Dia ada lubangnya. Lah dia masuk. Nah, dia bisa ketemu sama saudagarnya itu. Karena dia penasaran, dia tanya, Pak saudagarnya tahu ini perampok yang jahat. Ketakutan Pak saudagar ini. Lalu perampok ini bertanya, Pak, Bapak saya sudah ikuti itu sudah hampir 10 tahun. Tapi ya saya penasaran, kenapa ya setiap saya masuk ada dinding yang sangat kuat yang menghalangi sampai saya bisa masuk. Cuma pagi tadi kok ada lubangnya. Lalu Bapak ini tersenyum. Saudagar ini berkata, setiap pagi kami mengadakan doa pagi. Tapi tadi pagi lupa berdoa, ada lubang. Betapa pentingnya doa bagi kita. Amin. 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 Doa adalah nafas hidup orang-orang beriman. Tanpa doa tidak bisa hidup. Amin. Itu sebabnya kalau saudara ingin menerima mujizat Tuhan, mendapatkan pemeliharaan Tuhan, banyak berdoa. Doa. Mungkin saudara bertanya, loh Pak, kenapa kok doa disetelkan dengan langkah-langkah praktis apa saja kok cocok Pak? Kenapa ya doa kok dikaitkan dengan langkah-langkah praktis apa saja kok pas, kok tepat? Sebab saya beritahu, perhatikan baik-baik, catat baik-baik. Sebab doa itu artinya menyertakan Tuhan dan setiap langkah-langkah yang kita ambil. Sebab doa itu artinya melibatkan Tuhan ya dalam setiap langkah-langkah yang saudara saya lakukan. Itu sebenarnya ketika saya berdoa untuk orang menyembuhkan orang itu, orang sakit itu, bukan saya yang sembuhkan, saya melibatkan Tuhan untuk menyembuhkan orang itu. Amin. Nebukadnezar sampai heran, kaget. Duh, yang masuk ini dimasukkan ke dalam perapian itu ada 3 orang. Ya, 3 orang. Ya, nah, 3 orang ini tidak
Hanya menari-nari, tidak terbakar. Yang masuk kan terbakar, ya hangus. Ini tidak terbakar. Bahkan dia melihat ada satu anak orang yang seperti anak dewa, bercahaya. Daniel 3 ayat 24 sampai 25. Daniel 3 ayat 24 dan 25. Daniel 3, 24 dan 25. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja, katanya. Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Wah, kaget kalau ya masuk 3, kok bisa ada 4? Ya, kenapa ini terjadi? Sebab mereka berdoa. Sadrak, Meksak, Abednego dia berdoa. Amin. Doa menyertakan Tuhan. Artinya menyertakan, melibatkan Tuhan dalam setiap langkah-langkah yang kita ambil. Amin. Itu sebenarnya dengar baik Bapak Ibu. Untuk menerima mujizat Tuhan. Yang kedua, langkah 2 adalah kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh. Amin. Amin. Ya, kenapa? Sebab doa itu membuat Allah itu bekerja. Doa itu membuat Allah itu bertindak. Amin. Ya. Amen. Berserulah kepadaku, Yeremia 3:3. Berserulah kepadaku, maka aku menjawab engkau. Akan kuberitahukan hal-hal yang besar, dasar luar biasa yang engkau tidak ketahui, engkau tidak pahami. Kalau engkau berseru, berdoa. Amin. Amin. Ya. Amin. Loh Pak, saya ini sudah bertahun-tahun berdoa sungguh-sungguh Pak. Tapi kenapa doa saya kok tidak dijawab-jawab Pak? Dengar baik, bukan berarti doa saudara-saudara tidak dijawab. Tapi masalah ada penghalang doa yang buat saudara itu tidak dijawab. Nah, apa itu penghalang doa? Ada berapa hal ya penghalang doa sehingga doa saudara tidak dijawab. Yang pertama, yang buat doa saudara tidak dijawab, penghalang doa. Ya, Yakobus 4 ayat 3, hawa nafsu. Hawa nafsu ya, Yakobus 4 ayat 3. Yakobus 4 ayat 3, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Yang kamu minta untuk memuaskan habis hawa nafsumu. Ya. Jadi tidak dijawab. Seorang bapak tua umur 80 tahun ya, ada di Manado ya. Lalu sudah sekarat ya, sekarat di rumah sakit. Lalu dokter mengatakan tolong panggil ya pendeta sama keluarga semua kumpul karena sudah tidak ada harapan. Sudah kumpul semua, lalu pendeta mau doa, lalu dia berkata, "Opa, kalau misalkan Opa disembuhkan Tuhan, Opa mau apa ya? Kalau misalnya disembuhkan, Opa benar jawab, kalau saya disembuhkan, saya mau kawin lagi." Apa? Kawin lagi? Ini hawa nafsu. Bukan melayani Tuhan, sungguh-sungguh setia sama Tuhan, mau kawin lagi. Yang kedua, penghalang doa sehingga doa saudara tidak dijawab oleh Tuhan. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Itu karena dosa. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Dosa adalah penghambat keselamatan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Yang kedua, doa penghalang doa adalah dosa. Saya beritahu Bapak Ibu dengar baik. Walaupun saudara setiap hari berdoa berjam-jam, tapi kalau masih ada dosa yang saudara sembunyikan, doamu tidak ada gunanya. Amin. Amin. Ya, walaupun setiap hari saudara berdoa pakai pujian penyembahan berjam-jam, tapi kalau saudara masih ada dosa yang saudara rahasiakan, doamu tidak ada gunanya. Ya, amin. Ya, orang lain tidak lihat, tapi Allah tahu, Allah lihat. Kenapa? Sebab di hadapan Allah, di hadapan Tuhan, kita ini telanjang dan tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Ibrani 4 ayat 13. Ibrani 4 ayat 13. Ibrani 4 ayat 13, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Bukan berarti, dengar baik, bukan berarti saudara itu tidak bisa lepas dari dosa yang mengikat saudara. Ya, sekali lagi. Bukan berarti saudara tidak bisa lepas dari dosa yang mengikat saudara. Tapi seringkali dosa saudara masih cinta dengan dosa yang mengikat saudara.
Ya, bukan berarti saudara tidak bisa lepas dari dosa yang mengikat saudara. Tapi seringkali kita masih saudara, kita masih cinta, masih sayang dengan dosa yang mengikat kita. Ada dosa kecil, dosa besar. Mungkin dosa kecil itu suka bohong, ya, sama istri, sama suami, sama anak, orang tua. Dosa besar, dosa zina. Ya, dosa zina, lamanya diperhalus sekarang. Bukan zina, supaya lebih halus, selingkuh. Padahal zina bukan hanya orang awam, hamba Tuhan banyak. Ya, itu penghalang doa. Yang ketiga, cepat saja. Penghalang doa yang ketiga. Kita lihat dalam Markus 11 ayat 25 dan 26 adalah kebencian. Sebelum engkau berdiri untuk berdoa, Tuhan katakan apa? Markus 11 ayat 25 sampai 26. Markus 11 ayat 25 dan 26. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Penghalang doa yang ketiga adalah kebencian. Dengar baik Bapak Ibu. Kebenci, luka batin, benci, ya, sakit hati, marah, dendam. Itu adalah akibat, ya, di mana kita tidak mau mengampuni orang lain. Sekali lagi, luka batin, sakit hati, benci, dendam, ya, marah, itu adalah akibat saudara itu tidak mau melupakan kesalahan orang lain. Bahkan orangnya sudah mati, masih tidak bisa ngampuni, harus mati loh orangnya, tidak bisa ngampuni. Ya, saudara ingat baik, Matius 5:44, kasihlah musuhmu, musuh harus dikasihi. Amin. Itu penghalang doa. Ya, yang keempat, cepat saja. Penghalang doa yang keempat, sehingga doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Dalam Yakobus 1 ayat 6 dan 7. Keraguan. Yakobus 1 ayat 6 dan 7. Yakobus 1 ayat 6 dan 7. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Yang keempat, ya, bahwa penghalang doa yang keempat adalah keraguan. Ragu kalau Tuhan sanggup melakukan perkara besar. Ragu kalau Tuhan sanggup menyembuhkan penyakit yang parah. Kenapa seseorang itu menjadi ragu? Kenapa? Ya, seorang itu menjadi ragu. Sebab fokus pandangannya bukan kepada Tuhan, fokus pandangannya hanya kepada masalah, pada kekuatannya sendiri. Kita lihat Petrus, ketika fokus pandangannya hanya kepada Yesus, bukan saja dia bisa mengalami mujizat Tuhan, tapi dia melakukan mujizat Tuhan. Apa yang dia lakukan? Berjalan di atas air. Tapi ketika fokusnya boleh bergeser kepada masalah, pada air ombak, dia hampir tenggelam. Itu juga penghalang doa. Yang terakhir, penghalang doa. Yang kelima adalah setan. Daniel 10 ayat 2. Disambung 11-13. Daniel 2 ayat 10 ayat 2. Daniel 10 ayat 2. Ayat 2 langsung 11 dan sampai 13. Daniel 10 ayat 2. Pada waktu itu aku Daniel berkabung 3 minggu penuh. 3 minggu penuh 21 hari. 11 sampai 13. 11. Katanya kepadaku, Daniel, engkau orang yang dikasihi, camkanlah firman yang kukatakan kepadamu dan berdirilah pada kakimu, sebab sekarang aku diutus kepadamu. Ketika hal ini dikatakannya kepadaku, berdirilah aku dengan gemetar. Terus sampai 13. Lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu, dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Pemimpin kerajaan Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku, tetapi kemudian Mikael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Nah, kita lihat Daniel, ya, dikatakan doa Daniel itu terhalang selama 21 hari. Kenapa? Sebab malaikat yang diutus oleh Tuhan untuk membawa hasil doa untuk Daniel, ya, malaikat yang diutus oleh Tuhan, mereka dihalang oleh setan. Dikatakan penguasa Persia, ya, dari penguasa Persia, itu setan, dihalang oleh setan. Makanya mereka bertempur selama 21 hari. Itu sebabnya saya beritahu, cek kalau doa saudara tidak dijawab-jawab, ya, cek apa karena
hawa nafsu, atau juga cek karena dosa, atau karena keraguan, atau karena kebencian. Tapi kalau bukan karena 4 hal ini, berarti setan yang menghalangi. Nah kalau setan yang menghalangi doa saudara, saudara harus masuk dalam doa peperangan rohani. Amin. Harus masuk dalam doa peperangan rohani. Kalahkan atau singkirkan setan penghalang doa saudara, singkirkan. Amin. 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 Ya. Yang terakhir, bagaimana kita bisa mendapatkan mujizat Tuhan? Yang pertama tadi, gunakan kata-kata iman dengan langkah iman. Yang kedua, berdoa sungguh-sungguh. Yang ketiga, ketekunan. Kita lihat ya, 1 Raja-Raja 18 ayat 42 sampai 44. 1 Raja-Raja 18 ayat 42 sampai 44. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum, tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel, lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi, demikianlah sampai 7 kali. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh Dikatakan hujan. Elia dia naik ke puncak gunung Karmel. Ya, dia naik ke gunung Karmel. Lalu dikatakan dia membungkuk, ya, lalu membungkuk sampai ke tanah, lalu dengan mukanya di antara kedua lututnya, bukan untuk berdoa. Dia membungkuk untuk supaya ya bujangnya naik di atas punggungnya. Untuk apa dia di atas punggungnya? Untuk melihat awan itu sudah datang atau hujan sudah datang atau belum. Dan itu dilakukan sampai 7 kali. Ya, nah masalah ya kalau si bujangnya ini kurus, ya bujangnya ini kurus, enggak masalah. Tapi kalau bujangnya ini kayak gentong, ya kalau kayak biskota isi ibaratnya, ya menjadi masalah. Ya kalau saudara mungkin ya. Kalau saudara mungkin yang digendong 7 kali oleh seperti itu, bisa bengkok. Orang Manado bilang bengko bangka bongko. Ya, bisa bengko bangka bongko. Ya, tapi kita lihat Elia 7 kali, artinya dia tekun. Amin. Ya, tekun. Kalau saudara ingin mendapatkan berkat Tuhan atau jawaban Tuhan atau mujizat Tuhan, dengar baik, bahwa kita harus tekun. Tekun dalam membaca firman Tuhan, berdoa, beribadah kepada Tuhan. Amin. Ya, dengar baik, kita harus tekun. Orang yang tekun menantikan pertolongan Tuhan, mujizat itu pasti datang. Amin. Orang yang tekun menantikan pertolongan Tuhan, pasti pertolongan Tuhan itu, pasti jawaban Tuhan itu pasti datang. Kalau engkau saat ini sudah tekun, baca firman Tuhan, berdoa, beribadah, tambah ketekunanmu, tingkatkan ketekunanmu. Amin. Mungkin saat ini kau sedang mengalami putus asa, engkau mengalami jalan buntu. Ya, mungkin saat ini kau sudah mengalami tidak ada jalan keluar lagi, sakit yang tidak sembuh-sembuh. Saya mau beritahu, mujizat masih ada sampai saat ini. Mujizat masih ada sampai saat ini. Ya, Ibrani 13 ayat 8. Karena Yesus tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kasihnya, kuasanya, mujizatnya tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, setiap saat sampai selama-lamanya. 3 langkah kita belajar bagaimana kita bisa mendapatkan mujizat Tuhan. 3 langkah. Yang pertama, gunakan kata-kata iman. Ya, gunakan kata-kata iman sehingga Tuhan mendengar dan Tuhan bertindak. Kenapa? Karena Bilangan 14 ayat 28 berkata, apa saja yang kamu ucapkan di hadapanku, itu yang aku lakukan. Yang kedua, supaya kita bisa mendapatkan mujizat melalui perikop ini. Yang kedua, kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh. Elia adalah orang biasa seperti kita, tapi doanya adalah luar biasa. Amin. Yang ketiga, untuk bisa mendapatkan berkat Tuhan, mujizat Tuhan, kita harus tekun. Mungkin kau sudah punya jalan keluar lagi, engkau putus asa, tekun saja, tekun saja, lakukan bagianmu, taat, setia sama Tuhan. Ya, enggak usah urusan mujizat, berkat itu urusannya Tuhan. Amin. Tekun aja sama bagianmu. Ya, karena firman Tuhan berkata, Yohanes 15 ayat 7. Kalau kamu di dalam aku, firmanku dalam kamu, minta apa saja engkau akan menerimanya. Amin. Amin, saudara. Ya, kalau kamu dalam kamu, kalau kita firmanku dalam kamu, untuk apa firman Tuhan ada dalam kita? Kalau kita lakukan, maka Tuhan katakan, minta apa saja engkau akan menerimanya. Amin.
Artinya kita lakukan bagian kita dulu, yaitu melakukan perintah Tuhan. Baru Allah akan lakukan bagiannya. Allah tidak pernah lakukan bagiannya kalau kita tidak melakukan bagian kita dulu. Matius 6:33, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segalanya ditambahkan. Amin. Yes. Allah tidak akan melakukan bagiannya, segalanya ditambahkan kalau kita tidak melakukan bagian kita dulu. Ya, cari dulu dengan Allah dan kebenarannya. Amin. Amin. Roh Kudus meteraikan setiap firman bagi kami. Mampukan kami untuk melakukannya Tuhan. Amin. 3 hal ini kami berani mau belajar, gunakan Yes. kata-kata iman dan bertindak dengan iman, maka Tuhan akan bekerja. Yang kedua, kami mendapatkan mujizat Tuhan. Kami sebanyak berdoa, bersungguh-sungguh berdoa. Amin. Walaupun doa belum dijawab, terus berdoa, terus sampai doa. Amin. Jangan pernah berhenti berdoa sebelum doamu dijawab oleh Tuhan. Yes. Lukas 18 ayat 1. Jangan engkau jemu untuk berdoa Amin. sampai Tuhan buka pintu berkat itu. Amin. Sampai doamu dijawab oleh Tuhan. Yes. Terus berdoa. Doa dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, engkau tetap tekun. Tekun melakukan bagianmu. Melakukan perintah Tuhan. Beribadah memuji memuliakan nama Tuhan. Roh Kudus meteraikan firman bagi kami. Sehingga sungguh-sungguh kami mendapatkan mujizat Tuhan itu. Lawatan Tuhan. Berkati setiap jemaat yang hadir di Elroy dimanapun berada. Amin. Biar yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Amin. Yesus. Yes. Dan masalah pergumulan apa saja, Tuhan yang tolong. Amin. Yang sudah mulai mundur Tuhan, yang sudah mulai putus asa, Yes. biar melalui firman Tuhan ini, iman mereka dibangkitkan, semuanya dibangkitkan imannya. Amin. Mereka boleh semangat lagi, iman mereka ditambah-tambahkan lagi, mencari Tuhan, Amin. berdoa dengan sungguh-sungguh. Tuhan, yang kekurangan Tuhan cukupkan. Amin. Tuhan, apapun pergumulan masalah jemaat, baik yang ada di Elroy, yang ada di Manado, Yes. yang ada di Perak, yang ada di Pondok Chandra di sekitarnya Surabaya ini Tuhan. Juga Elroy yang ada di Probolinggo, yang ada di Keraksan, yang ada di Bondowoso, Yes. dan juga Tuhan yang teman-teman kami yang semua yang juga ada di bergabung sama kami yang ada di Malaysia Tuhan. Amin. Mungkin juga yang ada di Belanda Tuhan, Amin. baik itu Ibu Yeni bersama Olivia Yes. yang baru operasi Tuhan, Olivia jamah dan sembuhkan dia dalam nama Amin. Yesus. Oleh biru Tuhan Yes. sembuh dalam nama Yesus. Demikian juga Dennis bersama Nina yang ada di Nehemingan bersama Cindy yang ada di Harlem, Omi bersama anak-anak Nathan dan Levi, Jama juga suaminya Wim supaya bertobat Yes. yang ada di Harlem Tuhan. Demikian juga Pak Etera bersama Ibu Nina Tera bersama anaknya Gilbert, dalam pelayanan mereka diberkati oleh Tuhan, pakai Tuhan luar biasa. Dan juga pastor juga teman kami Pastor Paul yang ada di Belanda juga berkati, diberikan kekuatan penghiburan bagi dia, pelayanannya diberkati oleh Tuhan. Amin. Teman-teman kami yang ada di Belanda semuanya, baik juga Pak Welly Rory, Tuhan memberkati pelayanannya, keluarganya semua diberkati yang di Belanda. Yes. Sri juga bersama Amirah yang ada di Bottrop, Jerman, berkati serta lindungi. Demikian juga Tuhan, sahabat-sahabat kami, teman-teman kami yang ada di Amerika, baik itu Nike yang sudah menopang pelayanan kami yang ada di Los Angeles, Pak Budi Hananto bersama Ibu Susi, hamba Amin. Tuhan ini berkati. Amin. Teman kami, sahabat kami Sugeng Bambang Enos bersama Ibu Mariana yang ada di Los Angeles, berkati mereka semua Amin. Tuhan. Yes. Demikian juga Tuhan akan Bapak Pendeta juga Fritz Maringka bersama Ibu Nel diberkati oleh Tuhan. Ko Aliang bersama Mangli yang ada di Las Vegas diberkati oleh Tuhan, sembuhkan oleh Tuhan. Amin. Demikian juga yang lainnya Tuhan. Dan satu persatu Tuhan berkati mereka semua. Ibu Sandra Maringka bersama keluarga dalam segala pergumulan Tuhan, tolong pelayanan yang diberkati. Yes. Bapak Pastor David Sumantri bersama istri dan keluarga yang ada juga di California diberkati oleh Tuhan, Amin. disertai oleh Tuhan. Pelayanan mereka diberkati. Demikian juga yang ada di New York Tuhan, itu Steve dan keluarga. Bapak Nehemia Lolowang bersama keluarga semuanya, pelayanannya diberkati, kesehatannya diberkati. Juga di Cici bersama Helen dan juga Yoke yang ada di New Jersey bersama hamba Tuhan Bapak Polke Koyengian dan sama ibu bersama keluarga jemaat mereka yang ada di New Jersey diberkati oleh Tuhan. Pergumulan mereka Tuhan yang tolong. Terima kasih Tuhan. Pertemuan kami di masa-masa datang boleh berbakti melayani sama Tuhan bersama-sama. Nama Yesus Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih sukacita damai Tuhan turun atas setiap kami, umat Tuhan, jemaat Tuhan. Demikian juga yang ada di Malaysia, Ibu Madeline yang ada di Kuala Lumpur, dan Ibu adik Susan, berkati semuanya. Ibu Maria, Bu Meriam bersama Iya Airin yang ada di Sarawak, yang ada di Mirih, berkati. Kak Rungu, Tuhan bersama keluarga yang ada juga di Mirih, Tuhan berkati serta lindungi semuanya. David bersama Nancy dan keluarga yang di Lawas, memberkati mereka semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi nama Yesus. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Yang percaya buka kedua tanganmu. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Kami bersyukur, kami beruntung berbahagia memiliki Tuhan yang sanggup menolong kami. Tuhan yang sanggup menyembuhkan, memulihkan kami, memberkati kami. Terima kasih Tuhan, oleh karena kasih dan anugerah Tuhan sudah berkati ibadah kami dari awal pertengahan sampai selesainya pada sore hari ini. Amin. Biar setiap pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan, dan juga firman menjadi kekuatan bagi setiap kami Tuhan. Memberkati yang sudah ambil bagian pada sore hari ini. Amin, Yesus. Tim musik baik Pak Doni sama keluarga diberkati. Amin. Kebutuhan mereka cukup, pelayanan mereka diberkati, sampai tanda-tanda ajaib menyertainya. Berkati ke Tuhan, apapun yang mereka rindukan Tuhan sudah sediakan yang terbaik. Amin. Demikian juga Odi bersama Jessica, Tuhan yang pulihkan Jessica kesehatannya. Amin. Yes, juga akan Sienna, Tuhan berkati masa depan dan tangan Tuhan, berkati pelayanannya, kebutuhan mereka dicukupi oleh Tuhan. Demikian juga Rudy, Tuhan memberkati bersama keluarga, kesehatan, anak-anak semua diberkati, kebutuhan mereka cukup oleh Tuhan, pelayanan mereka serta tanda-tanda ajaib. Juga bersama kami Abed, Tuhan memberkati masa depannya dalam tangan Tuhan, pekerjaannya diberkati. Dia menjadi kepala bukan ekor, bukan turun. Yes. Pasangan hidup yang terbaik Tuhan sediakan baginya dalam nama Yesus. Demikian juga akan Diki, Tuhan memberkati kesehatannya, keluarganya diberkati, kebutuhannya cukup oleh Tuhan, pakai lebih luar biasa dalam pelayanan kerjaan Tuhan. Kami semua diberkati oleh Tuhan. Kami serahkan juga negara bangsa kami Indonesia Tuhan. Yes. Selamatkan negara bangsa ini Tuhan. Semua Tuhan, berkati pemerintahan yang ada, Bapak Joko Widodo. Berkati Tuhan. Yes. Jauhkan dari pemerintahan Bapak Joko Widodo musuh-musuh dari luar maupun musuh dari dalam. Berikan dia hikmat yang luar biasa dari Kudus Tuhan. Setiap dia mengambil keputusan selalu tepat dan benar untuk kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia ini Tuhan. Berikan dia juga tambahkan wibawa sebagai seorang presiden. Dia dapat meredam semua gejala-gejala Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala juga ramalan-ramalan yang bukan dari Tuhan. Ramalan Mbak Yu kami hancurkan, patahkan nama Yesus. Ramalan Tuhan yang terjadi di negara bangsa ini, yaitu keselamatan bagi negara bangsa ini. Ada ketenangan, kedamaian di negara bangsa ini Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih jemaat Tuhan juga Elroy di mana saja. Biar Tuhan menyertai mereka. Dalam segala pergumulan mereka Tuhan tolong. Ibadah-ibadah yang dilakukan. Baik ibadah hari Kamis, ibadah Zoom meeting. Ibadah juga hari Selasa pagi. Bersama teman-teman kami yang ada di New York, New Jersey. Diberkati oleh Tuhan. Amin. Ibadah hari Minggu ini seperti ini juga diberkati oleh Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, segala puji hormat syukur hanya bagi nama Yesus. Jemaat angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa. Jaminan keselamatan, pasti selamat yang dijamin oleh dari Kristus Tuhan, yang dijamin dengan kematian, kebangkitan dan kenaikan Yesus ke surga. Amin. Pertolongan, penyertaan, pemeliharaan, sukacita damai sejahtera dari Tuhan Yes. dan kuasa urapan Roh Kudus dari Tuhan Amin. menyertai kita dari saat ini. Amin. Sampai Maranatha Yesus dan kedua kali. Amin. Dan sampai selama-lamanya. Yes. Dalam nama Yesus. Semua sudah terima berkat Tuhan. Sama-sama katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Angkat pujian Bapak Saudara. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sekali lagi, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sama-sama. Tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua.